Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saya bacakan sekali lagi. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menghadapi segala persoalan yang datang. Hati ini bisa menjadi obat, tapi hati juga bisa menjadi racun dalam diri manusia. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, jika hati kita disakiti, biasanya akan timbul kemarahan atau kekecewaan. Dan tentunya ketika kita marah atau kecewa, maka wajah kita pun akan memancarkan keadaan yang tidak enak untuk dipandang, seperti cemberut atau wajah yang masam. Dan tentunya pada saat itu juga kita tidak akan memiliki semangat untuk menjalani hari-hari kita. Nah, saudara-saudara, hikmat Salomo dalam ayat renungan di pagi ini mengajak kita umat Tuhan untuk boleh menjaga hati kita agar hati kita tetap bergembira, wajah berseri-seri, dan selalu semangat dalam menjalani hari-hari kita. Nah, dengan sikap yang optimis dalam menjalani kehidupan ini meskipun itu sulit, tapi akan membantu kita untuk bisa bergembira dan bersemangat. Namun dengan sikap yang pesimis,
Hal itu akan membuat kita mudah putus asa dan hanya menghambat kegembiraan kita saja. Saudara-saudara, seperti musibah virus COVID-19 yang masih kita hadapi hingga saat ini, tentunya telah banyak mengubah kehidupan kita manusia. Musibah ini benar-benar telah merenggut kebahagiaan manusia. Tidak sedikit yang terpapar dan tidak sedikit juga yang mengalami kematian. Namun yang harus kita syukuri adalah bahwa Tuhan tetap memberikan kesembuhan bagi kita. Fokus kita jangan hanya kepada yang terpapar dan yang meninggal, tapi fokuslah kepada yang telah sembuh, agar kita boleh memiliki sikap yang optimis. Dan melalui sikap tersebut, kita akan tetap semangat dan imun tubuh kita pun akan semakin meningkat. Dengan musibah ini telah banyak membuat keadaan ekonomi manusia semakin lumpuh, di mana banyak karyawan yang diberhentikan, banyak usaha-usaha yang gulung tikar, bahkan banyak pedagang-pedagang yang rugi karena hasil dagangannya tidak maksimal lagi. Dengan keadaan ini akan membuat hidup manusia semakin sulit. Namun jika kita fokus hanya kepada kerugian saja, maka hati kita pun akan pesimis dan sulit untuk bangkit kembali. Oleh sebab itu, tetaplah optimis. Cobalah lagi untuk berusaha dengan semakin kreatif dan berdoalah meminta pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada sebuah kisah dari 2 orang penjual buah di pasar. Pada saat itu pasar sangat sepi dan tidak ada satupun orang yang membeli buah mereka. Salah satu penjual buah itu terus bersungut-sungut dan wajahnya begitu mengasam. Namun seorang penjual buah yang lainnya tetap saja tersenyum. Bahkan ia menuliskan manfaat dari setiap buah yang dijualnya agar si pembeli semakin tertarik. Dan benar saja, ada beberapa orang yang hendak membeli buah. Lalu si pembeli tersebut menatap wajah kedua penjual buah itu. Jadi karena ia melihat bahwa si penjual buah itu ada yang tersenyum, maka ia pun membeli buahnya di tempat si penjual buah yang tersenyum dan kreatif tersebut. Nah, saudara-saudara, dari cerita tersebut boleh digambarkan bahwa keadaan hati kita akan mempengaruhi cara pandang kita dalam berbuat. Sebab itu jagalah hatimu agar tidak mudah disakiti dan agar tetap bisa bahagia dan terus optimis dalam menjalani setiap perjalanan hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan di pagi ini, untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Ya Bapa, berkatilah hati kami. Kiranya Engkau yang menjaganya sehingga hati kami boleh terlindung dari kepedihan, dari kemarahan, ataupun kekecewaan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan semangat yang baru bagi kami untuk tetap berjuang dalam menjalani kehidupan kami. Mari Bapa, Kau juga berkati setiap pekerjaan kami dalam satu hari ini dan di atas segala permintaan kami. Tolong ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.